tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Sejak sesi kualifikasi dimulai, Veda Ega Pratama langsung menunjukkan perubahan performa yang sangat mencolok dibandingkan sesi sebelumnya. Setelah sempat kehilangan momentum pada free practice dan gagal menempatkan diri di posisi ideal, banyak yang sempat meragukan apakah ia bisa kembali menemukan ritme terbaiknya. Namun, keraguan itu langsung dijawab di Q1 dengan cara yang tegas. Ada beberapa alasan yang sangat masuk akal kenapa Veda Ega gagal lolos dari qualifying 1 atau Q1 dan akhirnya harus memulai race dari barisan belakang. Dari gambaran yang kamu ceritakan, motor kehilangan grip, kecepatan tidak stabil, dan adanya diskusi panjang dengan mekanik Honda, situasinya memang terlihat seperti kombinasi masalah teknis dan kondisi trek. Berikut beberapa kemungkinan penyebabnya. 1. Masalah grip ban yang tidak optimal. Ini salah satu penyebab paling umum. Jika ban tidak mencapai suhu ideal atau setup motor tidak cocok dengan karakter trek, maka grip akan sangat berkurang. Akibatnya, Veda sulit melakukan late braking dan keluar tikungan menjadi lambat. 2. Setting suspensi yang kurang pas. Suspensi terlalu keras atau terlalu lembut bisa membuat motor tidak stabil. Jika motor liar di tikungan, rider akan kehilangan kepercayaan diri untuk push maksimal, dan ini sangat berpengaruh di sesi kualifikasi yang sangat ketat. 3. Performa mesin tidak maksimal. Ada kemungkinan mapping mesin atau delivery tenaga tidak keluar sempurna. Jika akselerasi tertahan di beberapa sektor, waktu lap akan langsung turun drastis dan sulit bersaing di Q1. 4. Masalah elektronik, traction control atau engine brake. Sistem elektronik yang terlalu agresif bisa memotong tenaga secara berlebihan. Sebaliknya, jika terlalu longgar, motor bisa mudah sliding. Kedua kondisi ini sama-sama bisa membuat rider kehilangan ritme. 5. Lalu lintas di lintasan, traffic Q1. Q1 seringkali penuh dengan rider yang mencari slipstream. Jika Veda terjebak di belakang pembalap lain atau gagal mendapatkan lap bersih, catatan waktunya bisa terganggu. 6. Kesalahan kecil di sektor krusial. Di level ini, selisih 0,1 sampai 0,3 detik saja bisa menentukan lolos atau tidak. Satu outbraking terlalu dalam atau keluar tikungan sedikit melebar bisa langsung menggagalkan peluang ke Q2. 7. Potensi masalah teknis ringan sebelum atau saat sesi. Diskusi panjang dengan mekanik Honda bisa menandakan adanya perubahan setting mendadak, seperti tekanan ban tidak ideal, sensor elektronik tidak sinkron, atau perubahan setup terakhir yang tidak bekerja sesuai harapan. Pada akhirnya, kombinasi dari beberapa faktor di atas bisa menjelaskan kenapa Veda Ega harus start dari belakang. Dan justru di situ tantangan besarnya. Race besok akan jadi misi comeback yang jauh lebih berat karena dia harus menyalip banyak rider hanya untuk kembali ke posisi ideal. Di tengah situasi Q1 yang mengecewakan itu, sorotan kamera sebenarnya bukan hanya tertuju pada Veda Ega, tapi juga pada suasana di garasi yang terlihat jauh lebih panas dari biasanya. Ekspresi Hiroshi Aoyama menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian. Ia tampak berdiri di sisi pit dengan wajah tegang, rahang mengkeras, dan beberapa kali menggeleng pelan seolah tidak percaya dengan hasil yang baru saja terjadi. Bukan marah berlebihan, tapi lebih ke arah frustasi yang tertahan. Ekspresi seseorang yang tahu betapa besar potensi yang seharusnya bisa keluar, namun justru terhambat oleh sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Di depannya, para mekanik dari tim Honda terlihat sibuk menjelaskan data telemetri. Layar laptop terbuka, grafik-grafik menunjukkan kurva grip, throttle, dan pengereman yang tidak stabil di beberapa sektor penting. Ada diskusi cepat, nada suara meninggi sesaat, lalu kembali turun saat mencoba mencari titik masalah yang paling masuk akal. Hiroshi Aoyama beberapa kali terlihat menuju ke layar lalu menghela napas panjang.
Gesturnya menunjukkan satu hal yang jelas, ia tidak sepenuhnya puas dengan arah setting yang dipilih untuk sesi tersebut. Bukan sekedar soal hasil, tapi lebih ke keputusan teknis yang dianggap tidak berhasil mengeluarkan performa terbaik motor Veda. Bahasa tubuhnya seolah berkata lebih keras daripada kata-kata. Kepala yang menggeleng, tatapan tajam ke arah data, dan jeda hening sebelum ia kembali berbicara dengan tim mekanik, semuanya menggambarkan satu hal. Ada ekspektasi besar yang tidak terpenuhi, dan itu membuat semua orang di garasi harus bekerja lebih keras mencari jawabannya. Di tengah tensi itu, yang paling terasa adalah satu kesimpulan yang diam-diam disadari semua pihak. Masalah utama bukan pada rider, tapi pada paket motor hari itu yang belum menemukan setup terbaiknya. Keluhan seperti itu sebenarnya jadi pola yang cukup konsisten dari sisi Veda. Dan kalau melihat rangkaian situasinya, ini bukan sekedar satu race buruk, tapi sudah mengarah ke masalah yang berulang. Dalam beberapa kesempatan, termasuk saat di Prancis, Veda Ega memang sempat mengakui bahwa motornya tidak selalu berada dalam kondisi ideal. Fokus keluhannya biasanya bukan hanya pada satu hal saja, tapi kombinasi yang terus muncul. Ban belakang yang cepat kehilangan grip, motor yang sulit stabil saat keluar tikungan, dan respon tenaga yang tidak benar-benar bersih ketika dia mulai membuka gas. Di level seperti ini, masalah kecil saja bisa terasa besar. Ketika ban belakang tidak bekerja optimal, rider akan langsung kehilangan rasa percaya diri untuk melakukan late acceleration. Akibatnya bukan hanya waktu lap yang turun, tapi juga gaya balap jadi lebih hati-hati, dan itu sangat berpengaruh di sesi kualifikasi seperti Q1. Dari sisi tim, kondisi ini biasanya menjadi bahan evaluasi panjang di garasi Honda. Data telemetri akan menunjukkan apakah masalahnya ada di degradasi ban, distribusi beban motor, atau justru pada setup elektronik yang terlalu konservatif. Sementara itu, feedback dari Veda menjadi bahasa lapangan yang mencoba menjelaskan apa yang tidak bisa sepenuhnya terlihat di layar data. Dan di titik inilah, pola itu mulai terbaca. Ketika seorang rider berulang kali menyampaikan keluhan yang sama di trek berbeda, biasanya itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa ada sesuatu yang belum benar-benar terselesaikan di paket motor secara keseluruhan, baik dari sisi setup dasar, karakter ban yang tidak cocok, atau adaptasi terhadap gaya balap rider itu sendiri. Makanya situasi seperti Q1 ini terasa seperti puncak kecil dari masalah yang sudah ada sebelumnya. Bukan kejutan sepenuhnya, tapi lebih seperti konsekuensi dari sesuatu yang sudah lama mengendap. Dan justru karena itu, setiap sesi berikutnya jadi penting, bukan hanya untuk mengejar hasil, tapi untuk benar-benar menemukan akar masalah yang selama ini membuat performa Veda belum bisa stabil dari satu race ke race lainnya. Pada akhirnya, terlepas dari semua kendala yang terjadi di Q1, mulai dari grip yang tidak maksimal, setup yang belum menemukan titik ideal, hingga diskusi panjang di garasi, satu hal tetap tidak bisa diabaikan. Veda Ega sudah menunjukkan kerja keras dan performa yang luar biasa dalam kondisi yang tidak sempurna. Situasi sulit ini justru memperlihatkan karakter sebenarnya seorang rider. Bagaimana dia tetap berusaha memaksimalkan apa yang ada, meskipun motor belum sepenuhnya mendukung. Di tengah tekanan dan keterbatasan, Veda masih mampu menjaga fokus dan memberikan feedback penting untuk tim Honda agar bisa memperbaiki arah setup. Sekarang semua mata tertuju pada race besok. Start dari belakang memang bukan posisi ideal, tapi justru disitulah cerita besar sering lahir. Comeback, perjuangan, dan penentuan mentalitas seorang pembalap sejati. Yang jelas, satu hal sudah terlihat. Veda belum selesai, dan besok akan menjadi panggung untuk membuktikan sejauh mana dia bisa bangkit dari situasi sulit ini. Such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, terima kasih banyak sudah setia menyaksikan hingga detik terakhir Sobat Vibe Sport. Dukungan kalian adalah energi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan berita olahraga yang bukan hanya cepat dan akurat, tetapi juga penuh makna, inspirasi, dan cerita-cerita luar biasa dari para atlet dunia. Di Vibe Sport, kami percaya bahwa olahraga bukan sekedar pertandingan, tapi juga tentang perjuangan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang bisa memotivasi kita semua. Karena itu, kami akan terus berkomitmen menyajikan konten terbaik untuk kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan komentar kalian, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak Sobat Vibe Sport yang terinspirasi dari dunia olahraga.
Dan tentunya, subscribe channel Vibe Sports sekarang juga supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru, momen epik, hingga kisah-kisah luar biasa dari berbagai cabang olahraga. Akhir kata, tetap jaga semangat, junjung tinggi sportivitas, dan terus dukung olahraga dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Vibe Sport. Karena setiap detik di dunia olahraga selalu punya cerita untuk kita rayakan bersama.